Bab 2. Membangun sistem ekonomi kolonial abad 19 dan awal abad 20. Pemerintah Belanda ambil alih VOC. Proses panjang kebangkrutan VOC berlangsung pada belahan abad 2 abad 18. VOC dengan kewenangan monopoli perdagangan serta kewenangan untuk mengenakan berbagai macam pajak, pungutan, dan kerja paksa terhadap penduduk di kawasan di bawah kekuasaan dan pengaruhnya yang makin luas itu, ternyata terus-menerus mengalami kerugian. Mengapa? Apa yang terjadi? Perubahan situasi ekonomi dan politik di Eropa menjadi salah satu penyebabnya. Perang antara Belanda dengan Inggris 1781-84 dan pendudukan Belanda oleh Prancis pada 1794-95 sangat mempengaruhi kinerja VOC. Sementara itu, persaingan yang makin tajam dari para pedagang Inggris, Prancis, Denmark, tapi terutama dengan para pedagang Inggris, juga menyebabkan menurunnya keuntungan yang diraih VOC. Namun di luar itu semua, ada satu penyebab penting lain dan ini terjadi dalam tubuh VOC sendiri. Seperti yang dilaporkan oleh para pejabat VOC, penurunan keuntungan perusahaan terutama disebabkan oleh penurunan produktivitas kebun-kebun di Indonesia. Itu yang dilaporkan secara resmi. Namun bukan itu yang sebenarnya terjadi. Berbagai observasi dan laporan pada waktu itu mengindikasikan bahwa produktivitas kebun secara teknis sebenarnya tidak menurun. Yang menurun adalah hasil kebun yang masuk dalam buku VOC. Dan itu terjadi karena satu hal, praktik korupsi yang merajalela di tubuh VOC. Surplus ekonomi yang diperoleh, yang seyogyanya sangat besar nilainya, bocor dalam perjalanannya mulai dari kebun di Indonesia sampai lokasi penjualan akhir di Eropa. Penyelewengan terjadi di semua tingkat. Kebocoran juga terjadi pada penerimaan di luar kegiatan perdagangan utamanya. Penerimaan dari hasil penerapan kekuasaan pemerintahan VOC pada kawasan yang dikuasainya, seperti pajak atas tanah, lalu lintas barang, bea masuk dan monopoli impor, tekstil candu, dan pungutan-pungutan lain juga merosot. Banyak yang masuk di kantong para pejabatnya dan petinggi lokal kolaboratornya. VOC runtuh terutama karena pembusukan dari dalam. Membangun sistem pemerintahan kolonial. Singkat cerita, karena terus merugi, pada 1799 VOC dilikuidasi. Pada tahun 1800, seluruh aset dan kepentingan VOC diambil alih dan selanjutnya dikelola langsung oleh pemerintah Belanda. Inilah awal Indonesia resmi menjadi negara jajahan Belanda. Sejak itu mulailah dibangun secara bertahap pilar-pilar pemerintahan suatu negara atau jajahan yang mencakup pembangunan sistem birokrasi modern, sistem hukum, sistem keuangan, dan jaringan infrastruktur modern. Abad 19 adalah masa konsolidasi sistem pemerintahan kolonial di Indonesia. Konsolidasi sistem pemerintahan ini dibarengi dengan konsolidasi teritorial yang sistematis pula. Pada awal abad 20, kekuasaan de facto Belanda telah mencakup seluruh kawasan yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Yang perlu kita catat adalah bahwa sistem pemerintahan kolonial ini berbeda dengan sistem ekstraktif VOC dalam satu hal mendasar, yaitu dalam falsafah keberadaan Belanda di Indonesia. VOC sebagai sebuah kongsi dagang melakukan semua kegiatannya, termasuk melakukan ekspansi teritorial, dengan satu tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Dan kalau bisa dalam waktu sesingkat mungkin. Bagi para pemegang sahamnya, sebagai kongsi dagang, mereka akan tetap berada di Indonesia selama keuntungan dapat dihasilkan. Tetapi mereka tidak mempunyai komitmen untuk terus tinggal di Indonesia apabila suatu saat keuntungan tidak bisa lagi diperoleh di tempat ini. Sistem yang baru, sistem pemerintahan kolonial, berangkat dari pandangan dasar bahwa Indonesia merupakan bagian tak terpisahkan dari kerajaan Belanda sepanjang masa. Sistem ekonomi kolonial yang ditopang sistem pemerintahan kolonial itu merupakan sistem ekstraktif yang lebih modern, lebih efisien, dan lebih berkelanjutan atau sustainable dalam menyodot surplus ekonomi.
Dan pada tahap selanjutnya, barangkali ada elemen manusiawinya. Sejak itu, pemerintahan di Hindia Belanda menjadi bagian integral dari sistem pemerintahan dan sistem perpolitikan kerajaan Belanda. Dalam kabinet Belanda, selalu ada seorang menteri yang mengurusi Hindia Belanda dan tanah jajahan lainnya. Upaya membangun sistem pemerintahan kolonial ini melewati 3 tahapan panjang dan tidak selalu berjalan mulus. Tahap awal, 1800 sampai 1830. Dauntless. Revolusi Prancis mulai 1789 membawa angin perubahan dalam berbagai segi kehidupan di Eropa. Salah satunya adalah berkembangnya pemikiran mengenai persamaan, kebebasan, dan hak-hak warga negara. Yang lain adalah munculnya semangat untuk menerapkan meritokrasi, jabatan berdasarkan kemampuan, bukan keturunan pada birokrasi. Seperti juga di negara-negara lain di Eropa, di Belanda tumbuh pemikiran-pemikiran baru mengenai tata pemerintahan dan hak-hak warga negara untuk berkegiatan di bidang politik dan ekonomi. Pada akhir abad 18, ide mengenai birokrasi modern dan ide mengenai pemberian ruang bagi usaha swasta untuk berperan lebih besar di bidang ekonomi makin banyak diwacanakan orang. Ide-ide baru ini akhirnya sampai pula di negeri jajahan di sini dan diterjemahkan menjadi langkah-langkah nyata setelah Raja Belanda mengangkat Dauntless, seorang penganut ide pembaruan ini, sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1808. Selama masa jabatan yang singkat, 1808 ke 1811, Dauntless melakukan beberapa pembaruan penting. Mereformasi birokrasi peninggalan VOC dengan memisahkan secara jelas fungsi publiknya dari fungsi komersialnya. Dia menginginkan birokrasi yang hanya melaksanakan fungsi publik. Kegiatan komersial atau ekonomi sebaiknya diserahkan kepada swasta. Ini adalah ide birokrasi modern. Menghilangkan hak-hak istimewa para penguasa tradisional seperti hak mewariskan kedudukan pada turunannya, menghapus beberapa bentuk kerja paksa, dan mengurangi sejauh mungkin peran birokrasi feodal yang sebelumnya banyak dimanfaatkan VOC. Sekali lagi, ini adalah ide progresif yang mendahului zamannya dan tidak mengherankan, banyak mendapatkan resistensi. Membangun jalan raya menghubungkan Anyer dan Panarukan untuk mendukung reformasi birokrasinya. Ini adalah warisan infrastruktur yang sampai sekarang melekat dengan nama Jalan Daendels. Ironisnya, proyek besar ini hanya bisa diselesaikan dengan menggunakan sistem kerja paksa yang secara ideologis tidak dia sukai. Raffles. Belum lama langkah pembaruan tersebut berjalan, terjadilah pergantian kekuasaan. Jawa dan teritori Belanda lainnya diserahkan kepada Inggris karena sekutu utama Belanda, Prancis, kalah perang dengan Inggris. Inggris memerintah Hindia Belanda selama 5 tahun, 1811 sampai 1816, dan menunjuk Raffles sebagai gubernur jenderal baru. Raffles ternyata juga seorang pembaru. Reformasi utama yang dilakukan adalah menerapkan sistem pajak tanah modern pada tanah negara. Rencananya, sistem ini mengganti dan menghapus semua setoran paksa, upeti, dan pungutan-pungutan feodal lainnya terhadap masyarakat. Besarannya ditentukan antara 1/4 dan setengah hasil panen sesuai dengan kualitas lahan. Ini juga ide modern, tapi pelaksanaannya dalam praktik ternyata harus dikompromikan dengan kondisi nyata di lapangan di Jawa. Pertama, karena belum tersedia daftar lahan dan penggarapnya yang andal, pemerintah terpaksa harus mengandalkan pada diskresi dan kolaborasi penguasa-penguasa lokal. Dengan konsekuensi adanya potensi penyalahgunaan di lapangan. Kedua, barangkali karena tuntutan kebutuhan anggaran, Raffles terpaksa menjual sejumlah lahan negara kepada pengusaha swasta Eropa yang dalam praktik bertingkah tidak jauh berbeda dengan penguasa-penguasa tradisional, yaitu mengenakan berbagai pungutan dan kerja paksa pada penduduk di wilayahnya. Van der Capellen. Namun secara umum, ide pembaruan birokrasi pemerintah terus hidup dan berlanjut. Pada 1816, Hindia Belanda dikembalikan kepada Belanda dan Gubernur Jenderal baru, Van der Capellen, masih melanjutkan upaya tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengumpulkan untuk pertama kalinya informasi sistematis dan statistik mengenai kondisi ekonomi dan masyarakat Jawa, dengan tujuan utama meningkatkan pengumpulan pajak.
2. Merekrut personel baru dari Belanda untuk mendukung reformasi birokrasi. Langkah ini mempunyai konsekuensi pada anggaran. 3. Mengurangi peran birokrasi tradisional. Misalnya dengan memperbolehkan para petani menjual langsung kepada pembeli tanpa harus persetujuan kepala desa. Aturan ini tidak jalan karena resistensi dari penguasa lokal dan ketidaksiapan para petani sendiri. Dalam perjalanannya, upaya menata dan mereformasi administrasi pemerintah ini akhirnya harus berhenti tengah jalan karena dua sebab utama. Pertama, adanya resistensi yang makin menguat dari para penguasa lokal karena upaya modernisasi ini cenderung mengurangi kekuasaan tradisional mereka. Di lapangan makin banyak terjadi gesekan antara pejabat administrasi kolonial dan pejabat birokrasi tradisional, dengan akibat negatif pada penerima negara. Kedua, reformasi birokrasi ini ternyata menimbulkan beban fiskal atau anggaran yang makin memberatkan bagi pemerintah Belanda disebabkan A. Kenaikan penerimaan sistem perbajakan baru ternyata tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan untuk membangun birokrasi baru. Dan B. Pecah perang Diponegoro 1825-1830 yang mengakibatkan defisit besar pada anggaran pemerintah Hindia Belanda. Tanah jajahan yang dinamakan sebagai sumber penerimaan bagi kerajaan Belanda justru menjadi beban. Pemerintah kerajaan Belanda akhirnya banting setir dan menempatkan upaya peningkatan penerimaan dari koloninya sebagai prioritas utama. Pembaruan birokrasi turun prioritasnya dan bahkan beberapa praktik lama di zaman VOC dikembalikan demi mendapatkan surplus ekonomi. Sistem tanam paksa 1830-1870. Surplus ekonomi dari tanah jajahan. Maka, pada tahun 1830, pemerintah Belanda memutuskan untuk menerapkan kulturstelsel atau sistem tanam paksa dengan titik sentralnya Pulau Jawa. Sistem ini semangatnya tidak berbeda dengan sistem VOC, yaitu mengekstraksi surplus ekonomi secara maksimal dari tanah jajahan, tapi sekarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sistem ini mewajibkan setiap tahun rakyat menyetor ke pusat-pusat pengumpulan pemerintah komoditi ekspor yang laku di pasar Eropa, seperti kopi, gula, dan indigo, dalam jumlah yang telah ditentukan. Hasil mereka itu dibeli oleh pemerintah dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Komoditi tersebut kemudian dibawa ke Eropa untuk dilelang di sana. Pemerintah mendapatkan keuntungan dari perbedaan antara harga beli di Jawa dan harga lelang di Eropa. Keuntungan ini dikenal dengan istilah batik slot, langsung masuk ke anggaran belanja kerajaan Belanda. Surplus ekonomi yang disedot dari Jawa ini jumlahnya sangat besar. Satu studi memperkirakan bahwa setiap tahun, rata-rata sekitar 6% dari PDB Jawa ditransfer ke Belanda melalui sistem tanam paksa. Dari kacamata perekonomian Belanda, batik slot membiayai sepertiga dari anggaran belanja tahunannya dan merupakan hampir 4% dari PDB-nya. Memanfaatkan birokrasi lokal. Bagaimana sistem ini dilaksanakan dalam praktik? Pemerintah kolonial dengan birokrasinya yang kecil tidak dapat melaksanakan sendiri. Pemerintah harus merangkul penguasa-penguasa lokal, bupati, kepala desa, dan khusus untuk gula, para pedagang Cina, untuk menjadi ujung tombaknya di lapangan. Untuk mendorong agar setoran tercapai, para administratur pemerintah, bupati, dan kepala desa mendapatkan semacam uang bonus yang disebut kultur percentage sesuai dengan besarnya komoditi yang disetor oleh daerahnya. Beban dari sistem ini terutama jatuh pada lapisan terbawah dari piramida kekuasaan, yaitu petani, pekebun, dan masyarakat pedesaan di Jawa. Mereka tidak menentukan berapa hasil buminya yang harus mereka setor. Mereka juga tidak menentukan berapa harga yang mereka terima. Tapi lebih dari itu, dalam praktik mereka harus pula menanggung beban-beban tambahan tidak resmi. Semula ketentuan wajib setor tanam paksa dimaksudkan untuk mengganti kewajiban-kewajiban dan pungutan-pungutan utama yang ada sebelumnya. Tapi dalam praktik di banyak daerah, kewajiban setor tanam paksa adalah on top dari kewajiban-kewajiban yang sebelumnya ada. Bukan hanya itu, di banyak daerah dijumpai bupati dan kepala desa yang menyalahgunakan kewenangannya, mewajibkan penduduknya menyetor lebih daripada yang seharusnya untuk diri mereka sendiri,
atau untuk mendapatkan kultur persenten yang lebih besar, tanpa memedulikan hasil panennya. Buku Max Havelaar karangan Multatuli, nama samaran Douwe Dekker, mantan residen Lebak, beredar di Belanda menggambarkan secara dramatis praktik-praktik tersebut dan nantinya ikut mendorong wacana perubahan sistem tanam paksa. Sistem ekonomi komando. Pada hakikatnya, sistem tanam paksa adalah sistem ekonomi komando dengan memanfaatkan struktur sosial masyarakat Jawa. Seperti halnya dengan sistem ekonomi komando lainnya dalam sejarah. Pada awalnya, sistem tanam paksa dapat meningkatkan produksi yang berarti atas barang-barang ekspor. Tetapi akhirnya tidak dapat berlanjut karena insentif yang sepadan tidak diberikan kepada penopang utama sistem ini, yaitu para petani, pekebun, dan masyarakat pedesaan pada umumnya. Karena sistem ekonomi komando tidak membolehkan harga pasar sebagai sinyal bagi para pelaku ekonominya untuk melakukan perhitungan dan mengambil keputusan berdasarkan kaidah-kaidah efisiensi ekonomi, terjadi akumulasi inefisiensi dalam ekonomi yang menjadi beban berat dan akhirnya meruntuhkan sistem itu sendiri. Namun ada satu fakta yang tidak bisa dibantah, sistem tanam paksa telah menyelamatkan keuangan kerajaan Belanda. Seperti halnya sistem ekstraktif sebelumnya, kenaikan produksi PDB tidak menghasilkan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pada pertengahan dan akhir dasawarsa 1840-an, sewaktu sistem ini mencapai puncak penerapannya, terjadi kegagalan panen yang menimbulkan kelaparan dan kesengsaraan pada penduduk Jawa. Laporan-laporan penyelewengan dari lapangan dan peristiwa ini makin perkuat desakan di negeri Belanda sendiri untuk mengubah sistem tanam paksa. Setelah 1850, berbagai perubahan dan pelonggaran dilakukan, dan sejak 1870, sistem tanam paksa praktis berhenti. Masuklah kebijakan ekonomi baru, kebijakan ekonomi liberal yang melandasi kehidupan ekonomi Hindia Belanda sampai depresi dunia melanda Hindia Belanda. Kebijakan ekonomi liberal 1870 sampai 1933. Pada pertengahan abad 19, di negeri Belanda terjadi perkembangan politik penting, yaitu munculnya pemerintahan yang menganut paham liberalisme. Paham yang mengutamakan hak dan kebebasan individu dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik. Perubahan suasana politik itu mempunyai konsekuensi penting bagi kehidupan ekonomi di tanah jajahan. Sistem tanam paksa yang didasarkan pada monopoli pemerintah dihapus dan diganti dengan kewajiban yang didasarkan pada asas sukarela dan ekonomi terbuka. Kebijakan yang diambil adalah membuka lebar Hindia Belanda bagi usaha swasta dan pemerintah membatasi diri pada fungsi pemerintahan. Dalam sistem baru ini, paling tidak secara prinsip, tidak ada lagi pemaksaan kepada rakyat dalam melakukan kegiatan ekonominya, termasuk penggunaan lahannya dan penggunaan tenaga kerjanya. Semua transaksi dan kegiatan, sekali lagi secara prinsip, didasarkan pada asas sukarela dan mekanisme pasar bebas. Dalam praktik, berbagai perintah dan paksaan masih tetap terjadi tingkat petani, pekebun, dan masyarakat awan. Tonggak waktu penting yang menandai perubahan mendasar ini adalah tahun 1870. Pada tahun itu ditetapkan dua undang-undang penting, yaitu Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Undang-Undang Agraria membolehkan pengusaha swasta untuk A. menyewa tanah sawah penduduk asli secara tahunan, dan B. mendapatkan konsesi 75 tahun dari pemerintah untuk menggunakan tanah yang tidak dibudidayakan penduduk. Undang-Undang Gula menghapus sistem tanam paksa gula, komoditi ekspor yang pada waktu itu sangat penting di samping kopi. Kedua undang-undang ini tidak serta-merta punya dampak pada ekonomi Hindia Belanda, tapi baru sekitar 2 dasawarsa kemudian benar-benar mengubah postur ekonominya secara mendasar. Dengan sistem hukum, birokrasi pemerintahan dan keuangan yang terus dimantapkan oleh pemerintah kolonial, serta jaringan infrastruktur yang terus dibangun, kebijakan baru ini menarik investasi swasta besar-besaran ke Hindia Belanda. Lahan perkebunan baru dibuka di Jawa dan luar Jawa. Para investor umumnya juga menggunakan teknik budidaya dan teknologi baru yang jauh lebih produktif daripada di perkebunan rakyat yang menjadi andalan sistem tanam paksa. Investasi besar juga masuk ke sektor pertambangan dan kemudian juga di sektor perdagangan, keuangan, dan manufaktur. Ditopang oleh harga komoditi ekspor yang baik, sejak awal abad 20 sampai menjelang depresi dunia tahun 1930, ekonomi Hindia Belanda tumbuh sangat pesat.
Sistem ekonomi kolonial mencapai zaman keemasannya. Kinerja ekonomi Hindia Belanda diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Kemakmuran itu bahkan sempat menetes ke mayoritas penduduk Hindia Belanda. Kehidupan serba baik dan teratur, para orang tua kita mengenang masa ini sebagai zaman normal. Tapi sejarah kemudian menentukan bahwa zaman sulit menanti. Tabel 2.1 berikut menunjukkan perkembangan luar biasa ekspor Hindia Belanda di masa ini. Tabel 2.1, ekspor Indonesia 1874 sampai 1914 dalam juta gulden. Komoditi gula di 1874, 50, 1914 merupakan nomor 1. Kemudian nomor 2-nya adalah minyak bumi. Kemudian nomor 3-nya adalah tembakau. Dan berikutnya adalah kopra. Berikutnya lagi adalah timah. Kemudian karet, teh, kopi, dan terakhir rempah-rempah. Sistem pemerintahan kolonial terbentuk. Di awal bab ini kita disebutkan bahwa upaya membangun sistem pemerintahan modern mulai dilaksanakan pada awal abad 19. Upaya ini mengalami kemandekan dan bahkan kemunduran pada masa sistem tanam paksa. Tapi kemudian kembali mengalami kemajuan pesat pada masa sistem ekonomi liberal. Pemerintah kolonial secara sistematis mundur dari keterlibatannya langsung dalam kegiatan ekonomi dan makin memusatkan diri pada fungsinya sebagai regulator dan penyedia pelayanan publik. Pada akhir abad 19, pilar-pilar utama sistem pemerintahan kolonial modern sudah terbentuk, memberikan landasan kuat bagi para pelaku bisnis untuk berusaha dan berinvestasi di Hindia Belanda. Kebijakan ekonomi liberal tidak akan mencapai hasil seperti yang terjadi seandainya institusi-institusi publik dan infrastruktur dasar belum terbangun. Berikut ini gambaran singkatnya. Birokrasi pemerintahan. Sejak awal, Belanda memerintah Indonesia secara tidak langsung. Mereka memanfaatkan penuh keberadaan sistem birokrasi tradisional yang ada untuk menjadi ujung tombak di lapangan. Sedangkan orang-orang Belanda berperan mendampingi dan mengarahkan pucuk-pucuk pimpinan birokrasi tradisional tersebut. Pada 1856, dikeluarkan suatu peraturan pemerintah yang mengatur adanya dua sistem administrasi yang berbeda, tetapi berjalan bersamaan dan merupakan satu kesatuan sistem pengendalian administrasi negeri jajahan, yaitu A. Binnenlandsbestuur yang diisi oleh orang Belanda dengan jabatan residen, asisten residen, dan yang terbawah kontrolir, dan B. PP, Pangreh Praja, yang terdiri dari bupati, wedana, sampai lurah dan perangkatnya. Pada tingkat kedudukan yang setara, pejabat Belanda berkoordinasi dengan pejabat pribumi. Dilihat dari jumlah orang Belanda yang dibutuhkan untuk mengendalikan negeri jajahan ini, sistem ini sangat efisien. Pada 1890, hanya ada 190 pejabat bibi yang mengendalikan seluruh kegiatan administratif di Hindia Belanda. Sistem administrasi dualistis di Hindia Belanda berjalan baik. Banyak pengamat pada waktu itu mengakui bahwa sistem birokrasi Hindia Belanda termasuk sistem administrasi kolonial yang paling efisien di dunia. Sistem hukum. Dualisme juga dijumpai di sistem hukum. Penduduk asli tunduk pada hukum adat, sedangkan orang-orang Eropa, termasuk korporasi dan badan-badan usaha di sektor modern, tunduk pada sistem hukum kolonial yang diambil dari sistem hukum Belanda. Hukum Belanda ini berlaku di seluruh wilayah, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pengusaha Eropa. Kepastian hukum inilah yang kemudian merangsang investasi swasta besar-besaran, terutama setelah 1870. Tapi, pembangunan sistem hukum bagi penduduk asli dan usaha-usaha kecil terabaikan. Dualisme sistem hukum ini akhirnya mengakibatkan dualisme dalam kemajuan ekonomi kedua kelompok ini. Sistem keuangan. Perkembangan penting juga terjadi di bidang keuangan. Pada tahun 1826 dibentuk di Javas Bank yang juga ditugasi sebagai bank sirkulasi, yaitu bank yang mengedarkan gulden sebagai alat tukar utama di Hindia Belanda. Monetisasi ekonomi Hindia Belanda makin maju, dan uang The Javas Bank akhirnya menggeser berbagai ragam mata uang yang sebelumnya beredar di Hindia Belanda. Suatu standar uang dan sistem moneter modern terbentuk. Infrastruktur. Satu pilar penting sistem ekonomi kolonial yang berhasil dibangun
adalah sistem infrastruktur transportasi yang menghubungkan daerah-daerah. Sistem infrastruktur ini mempunyai dampak luas. Ia meningkatkan produktivitas perekonomian, menurunkan biaya logistik, dan yang juga sangat penting, makin menyatukan Hindia Belanda secara politik, sosial, ekonomi. Berikut ini pembangunan beberapa infrastruktur yang patut dicatat. Daendels selama masa pemerintahan yang singkat berhasil membangun jalan yang menghubungkan Panarukan Anyar. Jalur kapal api dibangun untuk menghubungkan kota-kota di pantai utara Jawa 1830, Jawa Singapura Eropa 1845, Jawa luar Jawa 1852. Jaringan telegraf mulai dibangun antara Batavia Bogor pada 1855 dan kemudian secara bertahap ke seluruh Jawa dan pada 1871 menyambung ke sistem telegraf internasional. Jalur kereta api Yogyakarta Solo Semarang dibangun pada tahun 1873 yang kemudian diikuti pembangunan jalur ke Jawa Timur dan Jawa Barat. Sistem irigasi modern bertahap dibangun di Jawa mulai awal abad 20. Politik etis 1930. Pergeseran perpolitikan di Belanda tidak hanya berpengaruh pada kebijakan ekonomi, tapi juga kebijakan sosial pemerintah di Hindia Belanda. Sejak tahun pertama abad 20, dilaksanakan apa yang disebut politik etis. Kebijakan ini lahir karena tumbuhnya opini masyarakat di Belanda untuk membalas budi kepada penduduk Hindia Belanda. Surplus ekonomi yang dihasilkan selama sistem tanam paksa telah menyelamatkan negeri Belanda dari kebangkrutan. Balas budi itu diwujudkan dengan sejumlah program kesejahteraan masyarakat yang difokuskan pada 3 bidang, yaitu irigasi, pendidikan, migrasi, atau transmigrasi. Program-program ini ditopang oleh anggaran belanja pemerintah Hindia Belanda, dimulai pada tahun 1901 dan efektif dilaksanakan sampai kira-kira pertengahan tahun 1920-an. Kemudian terus menyusut dan akhirnya dihentikan pada awal tahun 1930-an karena dana yang disediakan makin mengecil. Melalui program-program politik etis ini, dibangun sistem irigasi modern di daerah-daerah pertanian utama. Sekolah-sekolah modern di sejumlah daerah bermutu tapi jumlahnya sangat terbatas. Dan mulai dilaksanakan program transmigrasi dari Jawa yang sudah mulai dianggap kelebihan penduduk ke luar Jawa. Meskipun skalanya tidak masif dan kemudian terus mengalami penciutan, kebijakan politik etis mempunyai dampak penting pada kehidupan penduduk Hindia Belanda. Program-program pendidikannya menebarkan benih-benih kesadaran politik yang akan tumbuh subur kemudian. Mulai awal abad 20, kesadaran kebangsaan tumbuh dan berkembang menjadi gerakan politik nyata untuk mencapai Indonesia merdeka. Motor penggerak utamanya adalah kaum terpelajar. Di antaranya adalah produk dari sistem pendidikan program politik etis. Perjuangan politik untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dengan segala romantikanya adalah topik besar yang tepat dibahas dalam buku sejarah politik Indonesia. Di sini kita hanya mencatat bahwa perkembangan politik dalam negeri ini mempunyai pengaruh pada sikap dan kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Sangat mungkin termasuk keputusan penciutan dan akhirnya pengakhiran program-program politik etis. Kesejahteraan rakyat. Kita sebutkan sebelumnya bahwa selama sistem tanam paksa, PDB Jawa terus meningkat. Tetapi taraf hidup orang Jawa tetap buruk. Bagaimana dengan masa pasca 1870, sewaktu investasi besar mulai masuk dan diikuti oleh peningkatan produksi ekspor yang sangat signifikan? Apakah kesejahteraan penduduk meningkat? Jawabnya barangkali adalah ya dan tidak. Sejumlah studi mengatakan bahwa taraf hidup mayoritas penduduk, terutama sejak sistem tanam paksa dihapus, secara umum baik. Penduduk di Jawa dan luar Jawa tumbuh sangat cepat, mencerminkan tidak hanya perbaikan kesehatan dan infrastruktur, tapi juga peningkatan penghasilan penduduk. Tabel 2.2 berikut mendukung pandangan ini. Tapi tabel tersebut juga menunjukkan bahwa ketimpangan antar kelompok sosial juga meningkat. Bagian yang signifikan dari peningkatan PDB Hindia Belanda yang tidak terekam dalam tabel tersebut mengalir keluar pada masa sistem tanam paksa sebagai batik slot dan pada masa ekonomi liberal sebagai uang hasil keuntungan investor-investor asing yang didominasi Belanda. Satu studi membuat perhitungan bahwa pada tahun 1920-an, uang yang mengalir keluar ini setiap tahunnya mencapai sekitar 5% dari pendapatan nasional Hindia Belanda. Suatu jumlah yang besar dibanding dengan pengalaman negara-negara lain. Tabel 2.2, penghasilan rata-rata rumah tangga menurut kelompok etnis 1880 sampai 1925 dalam florin per tahun. Sisanya yang terekam dalam tabel 2.2 didistribusikan sebagai penghasilan penduduk di Hindia Belanda. Di sini timbul masalah yang peka, yaitu
ketimpangan pembagian antar kelompok etnis. Sebuah survei yang dilakukan pada 1930-an menunjukkan bahwa tingkat penghasilan rata-rata menurut kelompok etnis di Hindia Belanda adalah sebagai berikut dalam gulden. Pribumi 5970, Cina 32690, 326,90, tadi pribumi adalah 59,70, dan Eropa adalah 2700. Ketimpangan pembagian manfaat ekonomi antara negara jajahan dan ibu negerinya serta antar kelompok etnis di tanah jajahan inilah yang menimbulkan rasa ketidakadilan di antara penduduk terdidik di Hindia Belanda, yang kemudian menjadi gerakan politik massa yang menuntut kemerdekaan Indonesia. Bahan renungan. Dalam bab ini ada satu alur kisah yang dapat kita jadikan bahan renungan, yaitu bahwa tata pemerintahan yang baik adalah landasan dari keberlanjutan dan kemajuan suatu sistem kenegaraan. Suatu pernyataan yang barangkali terlalu jelas untuk diungkapkan lagi. Tapi sejarah banyak mencatat contoh-contoh bagaimana negara atau bangsa runtuh karena mengabaikan pembangunan tata pemerintahan yang baik atau membiarkan tata pemerintahan yang ada mengalami entropi atau pembusukan. VOC bangkrut karena tata pemerintahannya yang dari awal mulai bersifat ad hoc dibiarkan terus memburuk. Para pemegang sahamnya lebih mengutamakan sasaran jangka pendek, mendapatkan keuntungan besar dengan cepat, sementara itu praktik-praktik korupsi dibiarkan merebak dalam sistem birokrasinya. Pemerintah Kerajaan Belanda yang mengambil alih VOC lebih berwawasan jangka panjang. Tata pemerintahan yang lebih canggih dibangun, ditopang oleh sistem kelembagaan modern yang komplit. Ada birokrasi, hukum, moneter, infrastruktur, untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari tanah jajahannya untuk waktu jangka panjang. Abad 19 merekam liku-liku perjalanan panjang upaya pemerintah Belanda untuk membangun sistem pemerintahan kolonial modern. Mereka berhasil dan Hindia Belanda menjadi contoh tanah jajahan yang paling produktif dan paling efektif dikelola di dunia. Dari kacamata negara modern, yang salah hanya satu, yaitu sasaran politiknya, mendapatkan manfaat maksimal bagi negeri ibu, negeri Belanda, bukan manfaat maksimal bagi penduduk Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan, sasaran politik ini sudah dibetulkan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah tata pemerintahan dan sistem kelembagaan yang mendukung untuk mencapai sasaran tersebut sudah siap? Barangkali jawabannya sedang disiapkan. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa pembangunan kelembagaan memerlukan upaya yang tekun, sistematis, dan konsisten untuk jangka waktu panjang. Belanda memerlukan 1 abad untuk itu. Pertanyaan yang relevan bagi kita sekarang adalah, apakah yang kita lakukan sampai saat ini? Apakah wawasan pikir mindset kita sudah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan? Perlu renungan. Rangkuman. 1. Selama abad 19 terjadi proses konsolidasi sistem pemerintahan kolonial di Hindia Belanda dalam 3 tahap. A. 1800 sampai 1830. Sistem birokrasi pemerintahan modern mulai dicanangkan, tapi berhenti tengah jalan karena tergeser oleh prioritas yang lebih mendesak, yaitu kerajaan butuh uang dari tanah jajahannya. B. 1830 sampai 50. Pembangunan birokrasi modern mandek sewaktu sistem tanam paksa pada puncak pelaksanaannya. Dan C. Setelah 1850 dan terutama setelah 1870, pembangunan sistem administrasi pemerintah kolonial melaju cepat sewaktu kebijakan ekonomi liberal diadopsi penuh. Pada akhir abad 19, sistem administrasi pemerintahan kolonial tuntas terbentuk dan jaringan infrastruktur dasar terbangun, mendukung investasi besar-besaran. Kebijakan ekonomi liberal menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang manfaatnya sebagian juga sampai kepada mayoritas penduduk Hindia Belanda. Tetapi pembagiannya antar kelompok sosial tidak merata. Pendapatan rata-rata semua kelompok sosial meningkat, tetapi ketimpangan juga meningkat. Menjelang depresi dunia tahun 1929, ekonomi Hindia Belanda termasuk yang kinerjanya terbaik di dunia. Di balik kehidupan ekonomi yang cukup baik itu, kerisauan sosial merebak. Kesadaran kebangsaan di antara kaum terdidik menguat. Orang kebanyakan juga mulai mengerti betapa besar ketimpangan pembagian manfaat antara negara jajahan dan ibu negerinya serta antara kelompok sosial etnis di dalam negeri. Kesadaran tersebut melahirkan gerakan politik menuntut kemerdekaan yang makin menguat. Tetapi peristiwa yang mengguncangkan kehidupan di masa ini terjadi di bidang ekonomi. Depresi ekonomi dunia datang ke Hindia Belanda.